warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 penyuntingan bahasa akan mempresentasikan hasil dan proses dari penyuntingan buku antologi yang berjudul Pohon Ajaib yang Hilang dari penulis PBSI Angkatan 2021 kelas C. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adi Saputra dengan NIM akhir 001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Inur dengan akhiran 003. Perkenalkan, saya Ulfianti Nawasi Rahayu dengan akhiran NIM 07. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Agustin dengan akhiran NIM 28. Perkenalkan, nama saya Laini Rusnatin dengan akhiran NIM 038. Perkenalkan, saya Yuni Sinaksiani dengan NIM akhir 039. Kemudian di sini kami akan menganalisis kesalahan berupa kalimat dan juga huruf. Nanti saya akan menjelaskan kesalahan berupa kalimat dan juga rekan saya akan menjelaskan mengenai huruf. Silakan. Nah, beberapa cerpen yang saya sunting dari antologi Pohon Ajaib yang Hilang terdapat kesalahan huruf. Pertama, berupa penulisan kata sapaan. Seharusnya menggunakan awalan huruf besar, di sini tertulis huruf kecil. Kutipannya, mereka semua terkejut karena selama ini warung bakso Bu Nani laris manis akibat pesugihan. Seharusnya penulisan kata sapaan Bu Nani diawali dengan menggunakan awalan huruf besar. Dan kedua, seharusnya penulisan nama hari menggunakan awalan huruf besar. Tetapi pada kutipan cerpen anak-anak Bu Ani tersebut tertulis menggunakan huruf kecil. Hal ini dibuktikan pada kalimat selalu berdoa di malam Jumat Kliwon dan melarang keras anak-anaknya untuk keluar di malam satu suro. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menyampaikan analisis kalimat. Di sini ada beberapa kalimat yang tidak efektif. Yang pertama ada kalimat Reza mengajak keluarganya untuk berlibur berencana bersama karena sudah lama mereka tidak liburan bersama-sama. Di sini kalimatnya tidak efektif karena kurang logis dan kurang bisa diterima. Karena itu di sini pembenarannya yaitu Reza berencana mengajak keluarganya berlibur karena sudah lama tidak liburan bersama. Kemudian yang kedua, kalimat efektif yang saya temukan ialah pada kalimat kemudian dia memberikan nasihat kepadaku agar tetap harus tabah dalam menjalani kehidupan walaupun tanpa kedua orang tua. Di sini kalimatnya tidak efektif karena terdapat kata yang maknanya sama dan berulang sehingga dapat menimbulkan makna ganda. Kemudian pembenarannya ialah kemudian dia memberikan nasihat kepadaku agar tetap tabah dalam menjalani kehidupan walaupun tanpa kedua orang tua. Lalu saya akan menambahkan kesalahan huruf yaitu berupa huruf miring dari rekan saya, yaitu kata are you okay yang seharusnya di sini ditulis menggunakan huruf miring karena merupakan kata asing. Dan itu tadi merupakan penjelasan tambahan dari saya. Selanjutnya adalah analisis kesalahan tanda baca. Nah, yang pertama pada kalimat sementara itu pada jam yang sama Wati meninggalkan kelasnya. Padahal hari ini Wati ada praktek penilaian. Nah, dalam cerpen tersebut penggunaan kata sementara itu harus diikuti dengan tanda koma karena termasuk konjungsi antar kalimat yang menyatakan urutan waktu. Nah, pada cerpen tersebut itu tidak ada tanda komanya. Nah, yang kedua, pada cerpen tersebut banyak sekali saya temukan itu pada dialog percakapannya itu berdasarkan kaidah penulisan dialog teks harusnya tanda koma digunakan sebelum tanda petik dan diikuti kata dengan awalan huruf kecil. Tetapi pada cerpen tersebut tidak ada tanda bacanya. Selanjutnya adalah penempatan tanda kutip yang salah, di mana seharusnya tanda kutip mengapit percakapan, tetapi dalam cerpen berjudul Watu Dodol, tanda petik digunakan pada dialog teks. Pembenaran yang seharusnya adalah tanda kutip, sama siapa nduk, tanda kutip, saut ibuku. Kemudian yang kedua adalah tanda titik yang seharusnya diletakkan di dalam tanda kutip, tetapi banyak sekali kesalahan yang meletakkan tanda titik di luar tanda kutip. Pembenaran yang seharusnya adalah tanda kutip assalamualaikum tanda titik tanda kutip. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan hasil analisis kami terhadap kesalahan penggunaan kata. Nah, dalam cerpen buku antologi cerpen ini terdapat beberapa penggunaan kata tidak baku yang tidak sesuai dengan KBBI. Seperti pada cerpen Sumi terdapat kata ustad, USTUDAZ yang seharusnya ditulis dengan ustaz, USTAZ. Kemudian juga terdapat kata sholat
SHOLAT yang seharusnya ditulis salat, SALAT. Kemudian dalam cerpen lain berjudul cerpen di balik dapur terdapat penggunaan kata tidak baku yaitu ridho, RIDHO yang seharusnya ditulis dengan RIDA. Seperti itu. Baik, selanjutnya dalam antologi cerpen pohon ajab hilang ada beberapa kesalahan kata yang kami temukan. Di sini kami menemukan kata di dalam. Menurut kaidah EYD di KBBI, kata di dalam itu seharusnya dipisah karena menunjukkan kata tempat. Lalu selanjutnya yang kedua kami menemukan kata nama orang yaitu Sugiono. Di sini menulis dengan huruf kecil, lalu seharusnya ditulis huruf besar karena menunjukkan nama orang. Itu tadi kesalahan-kesalahan yang kami temukan dalam buku antologi cerita pendek berjudul Pohon Ajab yang Hilang. Semoga dengan adanya praktik penyuntingan bahasa ini, kami dapat menerapkan kaidah-kaidah penulisan yang benar dalam penulisan-penulisan lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.